Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rois Mubarok dari Surakarta. Pada kali ini saya membuat sedikit pembicaraan tentang bab istiqomah, yang dimana bab istiqomah tersebut biasanya sangat dipegang teguh oleh para saudara-saudara muslim untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rezekinya kepada kita semua. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang semoga kita dapat bertemu dengannya dan diberi kemudahan, diberi syafaat di yaumil kiamah nanti, amin. Langsung dalam sesi selanjutnya saja, bisa dibilang bab istiqomah atau bahkan mengucapkan kata istiqomah tersebut masih banyak orang-orang yang belum mengetahui dari makna istiqomah tersebut, yang kerap diucapkan dalam berbagai kegiatan maupun kesempatan yang kita hadapi. Istiqomah baik dari diri sendiri memiliki makna lurus, tegak, atau dalam bahasa bakunya adalah konsisten. Mengutip dari beberapa pengertian mengenai istiqomah menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Istiqomah menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sebagai tindakan melakukan sesuatu kewajiban. Dari Ibnu Abbas memaknai istiqomah dengan 3 arti. Yang pertama adalah istiqomah dengan lisan, dengan sikap bertahan dengan membaca syahadat. Yang kemudian istiqomah dengan hati, yakni dengan melakukan segala sesuatu dengan disertai niat yang jujur. Dan terakhir adalah istiqomah dengan jiwa, yang dimana seseorang senantiasa menjalankan ibadah serta ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam An-Nawawi, istiqomah sebagai tetap dalam keadaan ketaatan, sehingga istiqomah sendiri memiliki pengertian bahwa seseorang senantiasa ada di dalam ketaatannya Allah dan di atas jalan yang lurus untuk menggapai ridhonya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna lain, komitmen terhadap kalimat syahadat pun dan juga tauhid adalah salah satu contoh kitab istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaminan surga bagi yang menjalankan aktivitas ibadah dengan ketaatan, dengan dilandasi istiqomah, mampu menjalankan ibadah-ibadahnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabtasyiru bil jannati kuntum tu'adun. Yang berarti sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, yang kemudian mereka meneguhkan pendirian hati kita untuk mendapatkan ridhonya. Dalam malaikat pun mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih, maka bergembiralah, bersukarialah untuk dijalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran yang dapat membuat hati kita tidak tenang dalam menjalankan aktivitas apapun. Dua rasa tersebut seringkali mengganggu manusia sehingga tidak fokus dalam beramal, sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Ahqaf ayat 13, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina qalu rabbunallaha istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Amalan yang dicintai Allah adalah istiqomah dalam menjalankan ibadahnya, dalam
menjalankan perintahnya. Dalam kata lain pun istiqomah adalah konsisten dalam beberapa hal yang sangat harus kita patuhi dibandingkan amalan-amalan yang banyak tapi jarang orang yang dilakukan amalan seperti mencintai Allah sebagaimana pada hadis Nabi. Berdoalah agar hati kita tetap istiqomah dan tidak mudah berubah. Ya muqallabu qulub tsabbata qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kita untuk agama Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang mengantarkan kepada kebaikan. Kita mendekatkan kepada orang-orang soleh secara terus menerus adalah sifat yang sangat dibutuhkan seorang umat Nabi Muhammad untuk menggapai ridho Allah. Dalam hal tersebut adalah hal yang sangat bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit. Wasbir nafsaka ma'alladzi yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuridu wajha. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari. Maka dari itu kita berdoa siang dan malam itu termasuk istiqomah kecil yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita lakukan untuk kita mendekatkan untuk mendapatkan apa yang kita gapai untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyimpan makna agar kita senantiasa bersama orang-orang yang soleh. Sebab membersamai mereka bukan hanya bisa menenangkan hati, namun juga mendorong diri untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, berusaha beribadah terus menerus walaupun hanya sedikit. Tidak apa-apa, sedikit demi sedikit, asal akan menjadi gunung. Bukan gunung-gunungan, ya gunung beneran. Ya Nabi Muhammad dalam berdakwah pun juga beristiqomah. Kalau tidak istiqomah, tidak akan ada agama Islam. Adanya hanya cerita-cerita belaka yang tiada ada sejarahnya, yang mungkin sejarahnya tidak bisa dapat diukir sampai kita menjadi umat yang sudah jauh dari Nabi, umurnya jauh dari masanya. Ahabul a'malu ilallahi ta'ala adumuha wa in qala. Artinya amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus menerus walau jumlahnya sedikit, asal itu konsisten dan dilakukan secara terus menerus. Menyadari bahwa dunia adalah kehidupan sementara dan kesenangan menipu membuat kita berhati-hati ketika muncul godaan. Kita sadar itu adalah tipuan belaka yang bisa menjauhkan kita dari istiqomah, dari sikap kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin yang dapat saya bisa sampaikan dalam pembicaraan, kalau dikatakan kultum itu terlalu jelek, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Jangan kapok mendengarkan pembicaraan saya sedikit ini. Semoga dapat membuka hati para pendengar, walaupun pendengar pun tidak memperdulikan apa yang saya omongkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.